Mason dan Rick akhirnya bertemu kembali setelah helikopter yang Rick tumpangi ditembak dan menewaskan Kolonel Okafor. Siapa yang menembak helikopter tersebut? Mungkinkah Mason yang melakukannya? Dari mana ia mendapatkan senjata secanggih itu? Atau pelaku sebenarnya adalah CRM itu sendiri? Karena mengetahui program rahasia Kolonel Okafor. Lalu bagaimana dengan tangan Rick Grimes? Di mana dalam episode perdana ini, Rick harus kehilangan tangan kirinya. Sementara dalam ending The Walking Dead, ia masih memiliki kedua tangan yang utuh. Anak nongkrong konten berikut ini akan mencoba menjawab beberapa hal penting yang mungkin masih menyelimuti kepala kalian setelah menyaksikan episode perdana The Walking Dead The Ones Who Live. Stay tune dan tonton sampai tuntas ya. Dalam episode ini, kita akan melihat betapa rapuh dan frustasinya Rick Grimes karena selalu gagal dalam upaya melarikan diri dari CRM, bahkan berujung dengan keinginan bunuh diri. Ia mengalami mimpi bertemu dengan Mason dalam dunia tanpa Walker. Dan menuju ending sebelum helikopter ditembak, Rick sempat menceritakan masa kecilnya kepada Okafor tentang insiden kebakaran di rumahnya yang disengaja oleh ayahnya. Hal ini adalah sesuatu yang baru karena kisah Rick Grimes sebelum kiamat zombie sangat jarang diceritakan olehnya. 5 tahun setelah Jedis membawa Rick ke CRM, para Kosingni menuntun pembersih Walker termasuk Rick Grimes. Namun berbeda dengan yang lainnya, Rick harus terikat dengan tali, menandakan jika ia pernah mencoba kabur sebelumnya. Tapi Rick tak pernah kehabisan akal karena ia mengambil kesempatan dan nekat mengorbankan tangan kirinya. Ia memotongnya untuk mencoba kabur meskipun hal itu tak berhasil. FYI untuk versi komiknya, Rick sebenarnya telah kehilangan satu tangannya bahkan di awal cerita ketika ia berurusan dengan gubernur. Gubernur memotong tangannya karena Rick menolak memberitahukan camp ia dan grupnya. Rick Grimes kini berada di Philadelphia, di sebuah kota yang disembunyikan dari Portland dan Omaha, sebagai aliansi 3 yang menjadi lambang CRM, 3 lingkaran. Di mana setelah orang-orang yang ditangkap oleh CRM dipekerjakan sebagai pembasmi Walker, mengelola air, limbah dan listrik di sebuah tempat bernama Outskirt. Energi listrik yang berasal dari Walker ini juga sempat ditunjukkan dalam Dead City, Maggie dan Negan. Apakah mungkin The Crow dan Manhattan juga memiliki hubungan dengan CRM? Hal ini mungkin saja terjadi mengingat kekuatan dan sumber daya yang CRM miliki. Agen CRM seperti Jedis dan Isabel juga tersebar di mana-mana. Setelah bekerja selama 6 tahun di Outskirt, mereka akan diangkat menjadi warga negara dan ditempatkan di sebuah kota maju yang memiliki banyak fasilitas modern dan populasi ratusan ribu jiwa. Kota ini benar-benar terpisah dari militer. Esteban memberitahukan kepada Rick bahwa ia akan diangkat menjadi warga negara setelah 6 tahun bekerja sebagai Kosingni. Ia akan menempati posisi wakil manajer di bidang perairan. Meskipun awalnya tidak tertarik, tapi setelah Esteban menceritakan tentang putrinya yang ada di sana, Rick mulai memikirkan ulang tentang tawaran Kolonel Okafor yang ingin menjadikannya tentara. Rick akhirnya menerima tawaran Kolonel Okafor untuk menjadi tentara CRM dan bergabung dengan programnya bersama Porton. Ia diberikan tangan palsu, memulai training, termasuk mengoperasikan helikopter. Pelatihan tersebut berjalan sekitar 1 tahun, sebelum akhirnya Rick diangkat menjadi Army CRM yang sebenarnya ia maksudkan agar ia memiliki akses yang lebih besar lagi untuk keluar dari sana. Mengapa Okafor memilih Rick Grimes dan Porton? Menurut Okafor, kedua orang itu adalah kelompok E yang cenderung menentang CRM. Rick mencoba kabur berkali-kali sementara Porton mencoba membunuh Okafor. Dalam CRM, mereka seharusnya membunuh E atau menjadikan E bahan percobaan seperti yang dilakukan Dr. Belshaw pada Sersan Barkah. Sementara kelompok B adalah orang biasa yang memiliki kekuatan dalam bertahan hidup. Mereka seharusnya memasukkan B. Itulah alasan Jedis mengatakan jika Rick adalah seorang B ketika CRM akan membawanya, agar mereka tidak membunuh Rick.
Namun ia mengakui jika Rick adalah seorang E yang sangat kuat pada hak di TWD Warbird. Kolonel Okafor ingin menjadikan Rick dan Pearl sebagai pemimpin dan masuk dalam program rahasianya. Bahkan Majin Bill, pemimpin tertinggi di CRM, tak mengetahui hal ini. Ia mencoba mengorek informasi dari Rick berdasarkan peraturan CRM yang seharusnya tak akan menjadikan Rick sebagai tentara karena ia pernah beberapa kali kabur dari sana. Jangankan menjadi tentara, bahkan konsigne pun tidak. Namun menurutnya Kolonel Okafor berhasil meyakinkannya untuk mengangkat Rick menjadi tentara CRM. Tapi tentu saja Rick tak akan membocorkan rahasia itu pada Majin Bill. Namun akankah Bill berhenti mencari tahu tentang apa yang dirahasiakan Okafor? Rick memulai rencana untuk kabur yang kelima kalinya. Ia mengamati keadaan sekitar, mencari celah dan menemukan cara untuk kabur yaitu melalui saluran air. Ia kemudian menemui Esteban dan meminta informasi tentang saluran air. Rick memalsukan kematiannya, namun saat akan masuk ke terowongan, ia digagalkan oleh Walker dan gadis yang selamat. Pearl mengatakan bahwa ia tak akan bisa kabur dari sana karena Okafor mengetahui segalanya tentang Rick. Rick kemudian mengancam Okafor ketika ia sedang tertidur dan Okafor mulai mengungkapkan surat dalam botol, tas, dan sepatu boot yang ia lemparkan ke kapal sebelum ia kembali ditangkap oleh CRM. Itu adalah upaya Rick untuk kabur yang ketiga kalinya sebelum ia kehilangan tangannya. Adegan yang muncul di ending The Walking Dead. Okafor tahu isi surat Rick yang ditujukan untuk Mission, begitu juga dengan Judith dan iPhone yang ia masukkan dalam tas. Okafor dan CRM memeriksa barang-barang yang ia lemparkan ke kapal. Tapi mengapa mereka membiarkan boot, tas, dan barang-barang Rick di sana? Sepertinya hal ini memang disengaja untuk memancing dan mendapatkan informasi. Pancingan mereka berhasil karena Mission akhirnya menemukan semua barang-barang Rick di kapal yang hanyut dan terdampar di pulau dekat kediaman Virgil. Mission akhirnya pergi dan mencoba mencari tahu keberadaan suaminya. Namun satu hal yang pasti, baik Okafor maupun Rick Grimes tidak tahu tentang Rick Junior alias RG. Karena saat Rick dibawa kabur oleh Jadis, saat itu Mission sedang hamil, namun Rick belum mengetahuinya. Ketika Rick meneriakkan bahwa anak dan istrinya adalah pilihannya, Okafor membalas jika ia telah kehilangan segalanya. Sebelum wabah zombie melanda, Okafor adalah seorang tentara angkatan udara. Begitu juga dengan istrinya. Pemerintah mengharuskan Okafor melakukan pengeboman di Atlanta dan Los Angeles, dan ia harus melakukannya, yang menyebabkan ribuan nyawa melayang termasuk istrinya. Hal ini juga menjelaskan tentang operasi Napalm yang terlihat di musim pertama The Walking Dead dan Los Angeles sebagai latar untuk musim pertama Fear the Walking Dead. Setelah pengakuan Okafor tersebut, Rick akhirnya mulai berhenti memikirkan cara untuk kabur dan memulai takdirnya di CRM. Saat melihat berita kemusnahan Omaha, Pearl yakin jika CRM sendirilah yang menghancurkannya. Kecurigaan Pearl kemungkinan benar jika mengingat CRM telah menghancurkan kampus koloni dan berniat menghancurkan Portland, namun digagalkan oleh Iris dan teman-temannya. Rick mulai putus asa dan mencoba bunuh diri dengan pecahan kaca dari gelas yang dilemparkan Pearl. Bagian ini adalah scene di opening tadi yang artinya waktu Rick di CRM sudah berjalan sekitar 6 tahun. Setelah Rick menceritakan tentang masa lalunya, Okafor yang tengah berada di pesawat bersama Rick tiba-tiba tertembak. Namun tembakan itu juga meledakannya dan menyebabkan pesawat tak lagi bisa dikendalikan dan akhirnya jatuh. Para tentara yang tersisa keluar dari helikopter dan mencoba menyelamatkan diri dari serangan. Mission kemudian muncul, memeriksa para tentara satu persatu. Ia sepertinya tahu jika Rick adalah salah satu dari mereka dan upayanya berhasil. Ia mendapatkan Rick. Mereka langsung bertemu di episode perdana ini. Namun pertanyaannya adalah apakah Mission dan grupnya yang menembak Kolonel Okafor? Jika dilihat dari senjata yang digunakan untuk menembus helikopter, membunuh dan meledakkan Okafor hingga menyebabkan pesawat itu jatuh, kemungkinan besar yang melakukannya adalah CRM.
di mana CRM tak memberikan toleransi untuk mereka yang membelot. Mereka memenjarakan Elizabeth Kublek dan menjadikan Sersan Barka sebagai bahan percobaan karena menanyakan tentang proyek POTUS di kampus koloni. Mayor Jenderal Bill sepertinya tak berhenti mencari informasi tentang program rahasia Kolonel Okafor dari Rick. Mungkinkah Port Thorn membocorkannya pada Jenderal Bill? Bagaimana menurut kalian? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya.